Setelah Honda Beat Series dan Yamaha Mio Series yang aku bahas tentang racikan CVT-nya, kali ini aku bakalan bahas soal racikan CVT Honda Vario Series. Hai guys, aku Andrea Farens. Kali ini aku memenuhi request kalian ya, yang selalu bilang, "Bang, racikan Vario 150 dong, 125 dong, 110 dong." Oke, kita bakalan bahas kali ini. Yang pertama adalah roller ya. Untuk roller sendiri, setiap Vario itu mempunyai berat yang berbeda ya. 110, 125, 150. Punya berat yang berbeda-beda ya di setiap kapasitasnya. Ini aku ambil sumbernya dari Google ya, dan banyak banget aku sumber-sumbernya, dan mereka mengatakan ini adalah ukuran standarnya. Kalau kalian yang mencari akselerasi, cukup turunin aja 1-2 gram ya. Jangan lebih dari itu, karena ya menurut fakta di lapangan, ya, karena aku juga sering menerima komentar dari kalian itu ya. Rata-rata kalau yang lebih dari 2 gram itu kebanyakan terlalu gerung ya. Mungkin kalau kalian yang nggak terlalu memperdulikan gerung mungkin cocok. Tapi kalau kalian yang mempedulikan gerung ya, biasanya sih lebih dari 2 itu gerung. Bahkan ada beberapa juga yang mengatakan turun 2 gram gerung. Jadi kalau kalian mencari akselerasi sih harusnya ya cukup 1 gram aja, maksimal 2 gram. Atau kalau kalian memang ya pengen lebih lagi ya 3 gram juga nggak masalah. Yang penting kalian tidak mempermasalahkan di gerungnya. Kalau kalian pengen cari top speed, tinggal naikin aja 1-2 gram ya. Jangan terlalu lebih, karena kalau terlalu naik itu kayaknya bakalan berat banget. Jadi aku nggak menyarankan ya, cukup 1-2 gram aja untuk menaikkan roller. Berikutnya adalah pair dari CVT dan kampas ganda, atau bisa dibilang pair sentri ya. Dimana untuk standarnya sendiri itu sama-sama di angka 800 rpm. Hanya saja ya, ini aku juga berdasarkan dari komen-komen kalian ya. Itu banyak yang mengatakan bahwa kalau memakai 1500 itu kayak gak enak gitu loh. Sumpah dibilang gak enak gitu loh. Rata-rata yang menggunakan 1000 itu lebih cocok. Aku sih nggak bilang semuanya ya, tapi rata-rata. Jadinya ya, untuk kalian mau upgrade itu coba aja di angka 1000 dulu. Kecuali kalau kalian memang merasa kurang, ya sudah naik aja ke 1500. Itu untuk pair CVT-nya. Memang sih kalau yang 1000 rpm itu lebih ke akselerasi, 1500 rpm lebih ke top speed. Cuman bebannya itu kalau di Vario 150, kalau dia masih standar di bagian mesin ya, bukan bore up ya, lebih baik menggunakan 1000. Tapi kalau sudah yang bore up, lebih disarankan ke 1500. Lalu untuk pair sentrinya ya, untuk pair sentri sih rata-rata juga yang menggunakan standar atau ke 1500. Karena begitu upgrade ke 1500, semuanya pasti bilangin, kok berat ya tarikannya ya, nggak enak, nggak begini. Wah, udah ribet lah. Aku nggak tahu kenapa di Vario banyak banget yang seperti itu. Rata-rata di angka 1500 pasti banyak yang komplain. Tapi kalau di angka 1000 itu rata-rata fine-fine aja gitu loh. Ini untuk case di Vario ya, aku nggak ngerti kenapa. Tapi kalau kayak di Beat itu ya ada sih juga yang kayak mengeluhkan atau komplain, tapi ya masih nggak sebanyak di Vario ya. Aku nggak ngerti kenapa sih. Tapi yang jelas, kalau kalian mesinnya standar, pair CVT cukup aja di angka 1000. Pair kampas ganda atau sentri bisa menggunakan standar 800 atau naik ke 1000 ya. Kalau mesin bore up ya udah upgrade aja ke 1500 selama kalian memang suka. Untuk puli ya, puli itu kan dibagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya primary di bagian depan dan secondary di bagian belakang. Dimana untuk yang mangkok depan atau primary-nya itu disebut dengan rumah roller atau mangkok roller ya. Itu kalian bisa upgrade dengan yang versinya aftermarket atau yang custom bubut ya. Jadi kalian bisa pilih yang mana terbaik buat kalian. Kalau aku ditanya ini mana yang terbaik, sudah pasti dong yang aftermarket ya. Terserah kalian mau pakai mereknya apa. Tapi kalau kalian nanyain aku mereknya, sudah pasti aku akan jawab
TDR dong ya. Kalau yang custom gimana ya? Custom itu terserah kalian sih, kalian mau ngarahnya kemana, dengan sudutnya berapa. Jujur aja aku sampai sekarang juga nggak ngerti sudut-sudutnya itu yang kemana yang top speed, kemana yang akselerasi. Tapi yang jelas, kalau kalian mau bubut, pastikanlah kalian cari bengkel yang benar-benar terpercaya dan hasilnya terbaik. Uang bukan menjadi patokannya ya. Selama kalau kalian mencari yang murah, siap-siap aja game over ya. Dimana ya kalau kalian nyari murah-murah, ya udah pasti dong kualitasnya juga murahan. Tapi kalau kalian yang versi yang aftermarket, ya memang sih bisa dibilang agak lumayan ya, karena kan kalian itu beli satu gelontongan baru gitu ya. Karena kan kalau yang bermerek atau aftermarket itu biasanya mereka akan membuat dari nol ya. Mereka produksi dengan mesin, dengan CNC tentunya ya, komputer apalah aku lupa kepanjangannya, dan itu produksi ya pasti dengan hasilnya bagus. Kalau yang bubut itu kan mangkok yang sudah ada diubah kondisinya. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau memang ada bengkel yang terpercaya untuk kalian bubut, silahkan. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, mendingan aftermarket ya. Kalau aku sendiri sih ya, aku tidak pernah menyarankan untuk kalian custom atau bubut. Oke. Kemudian untuk secondary pulley ya, atau biasa disebut dengan sliding sheath atau mangkok kampas ganda, itu kan ada yang namanya Persivity dan Persentry atau kampas ganda ya. Nah, di sini juga banyak yang dibubut ya. Terserah kalian mau bubut dengan cara apapun, yang penting kalau kalian yang bubut, sekali lagi aku bilang ya, aku nih bener tegasin sekali lagi, kalau kalian mau bubut, pastikanlah kalian cari bengkel yang terpercaya yang bisa mengerjakan dengan hasil yang bagus ya, bukan nyari dengan yang murah-murah. Tapi kalau kalian aftermarket, itu memang hasilnya pasti lebih jos lagi. Memang sih lebih mahal setauku ya, lumayan mangkok kampas ganda ini atau sliding sheath ini ya. Aku pun juga sampai sekarang memang belum ganti sih ya di motorku, tapi kedepannya pasti bakalan ganti. Dan ini aftermarket, itu yang aku rekomendasikan adalah TDR ya. Sekali lagi aku rekomendasikan TDR kalau kalian menanyakan rekomendasi tenang. Tapi kalau kalian mau pakai merek lain, terserah mau pakai yang KTC, kayak mau pakai dari BRT, kayak UMA Racing, USR dan sebagainya, itu terserah kalian. Lanjut ke bagian kampas ganda, dimana kampas ganda ini jujur aja sih ya, di Vario tuh juga jarang loh, jarang yang kayak menggantinya. Lebih banyak kan mereka menggunakan kampas standar. Tapi kalau kalian mau ganti, sebenarnya juga banyak merek-mereknya ya. Ya kurang lebih seperti yang aku sebutkan tadi. Dan pastikanlah kalian cari yang karbon ya, terutama yang semi karbon untuk harian. Kecuali kalau kalian memang speknya spek racing banget ya, bisa pakai namanya full karbon ya. Tapi ya full karbon tentunya lebih mahal. Dan jangan sampai salah mengira bahwa begitu kalian mengganti kampas ganda yang versi karbon ini akan menambahkan kecepatan. Enggak loh ya, tidak menambahkan kecepatan, tapi hanya memperhalus atau bisa dibilang memperenak tarikannya aja, atau responsif dari tarikannya. Begitu loh. Yang terakhir adalah gear ratio ya. Untuk gear ratio sendiri ini aku juga cukup lumayan susah mencari standarnya ya untuk ukurannya. Tapi mudah-mudahan yang aku temukan ini adalah benar ya, karena aku nyari ini di websitenya Honda. Oke, untuk yang standar 110 itu berbeda dengan ukurannya 125 dan 150 ya. Karena 125 dan 120 ini punya ukuran yang sama ya. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini cara baca gimana sih ya? Kalau ukuran yang depan, yang ukurannya belasan itu biasanya adalah mata gearnya semakin banyak berarti lebih berat, dan itu contohnya ke top speed. Tapi kalau dia semakin sedikit, itu akan lari ke akselerasi. Tapi untuk angkanya yang puluhan, yang gearnya yang besar, itu justru kebalikannya. Kalau matanya semakin banyak, itu berarti dia lari ke akselerasi. Tapi kalau angkanya makin sedikit, itu bakalan lari ke top speed. Jadi ini ada kombinasi-kombinasinya yang perlu kalian perhatikan. Untuk Vario 110 itu yang aku rekomendasikan adalah 1347 atau 1348 untuk
akselerasi dan 1143 atau 1142 untuk top speed. Sedangkan untuk yang versi 125 dan 150 yang aku rekomendasikan adalah 1446 atau 1447 untuk akselerasi dan 1342 atau 1341 untuk top speed. Dan sini kalian pasti akan bertanya, Bang, gimana kalau ukurannya yang lain? Ya, itu kalian sendiri yang coba. Sekalipun yang tadi adalah aku rekomendasikan, belum tentu kalian cocok. Jadinya, memang sistemnya adalah coba-coba. Jadi, kalian harus menemukan sendiri yang mana yang terbaik buat kalian. Sekalipun bukan dari yang rekomendasi dari aku ya, berarti kalian harus coba kembali dengan angka-angka yang berbeda. Ribet sudah pasti. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Farens. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safe trading and enjoy your ride.